Petrosi. Naiknya banyak, walaupun kemarin dia sempat koreksi dalam juga ya, normalisasi dari ini. Naiknya lumayan banyak. Cuman kalau ini analis di Bloomberg sih sebenarnya masih lumayan optimis ya. Targetnya 5250, kasih upside 51,3%. Positifnya buat Petrosi itu sebenarnya kalau kita ngeliatin, jadi kan dia tipikalnya kan kayak kontraktor tambang ya. Dia kan bisnisnya kan batu bara. Jadi PR-nya kalau kita lihat itu adalah, bukan PR-nya, maksudnya kalau kita positifnya adalah kalau kita ngeliatin yang namanya tipikal kontraktor, kita lihat backlog-nya. Jadi banyak nggak sebenarnya ini backlog-nya dia? Karena kalau misalnya backlog-nya banyak, kontraknya, project-nya banyak, itu yang akan jadi revenue dia ke depannya. Nah, jadi itu tuh, tergantung, oh backlog-nya kontraknya bisa kayak buat 5 tahun secure revenue. Nah, jadi si Petrosi ini tuh udah secure sebenarnya revenue dia buat 5 tahun ke depan. Nah, jadi seperti itu sih ya. Cuman yang jadi concern saya sih sebenarnya pertama ini ya. Jadi bisnis kontraktor tambang, saya kemarin kan baru ketemu sama United Tractor ya. Jadi intinya dengan kayak harga batu bara yang turun belakangan ini, kurang menariknya adalah kontrak batu bara yang baru itu tarifnya lebih rendah dibandingkan kontrak batu bara yang lama. Nah, jadi ini saya kurang begitu nyaman sih sebenarnya ya. Berarti kan artinya secara pricing-nya jadi nggak terlalu bagus ya. Kedua, kalau kita ngelihat tahun ini, guidance dari sisi produksi batu bara itu lebih rendah dibandingin tahun lalu. Nah, jadi itu yang saya masih belum terlalu ini ya. Cuman kalau teman-teman pengen ambil ya, kalau saya sih pribadi enggak ya. Cuman kalau teman-teman mau ambil, ini di Bloomberg tuh target Petrosi 5250 ya, consensus average ya. Um, Pani kemarin naiknya juga lumayan banyak, ada technical rebounds. Jadi sebenarnya gini sih ya, kan saya udah pernah state juga ya bahwa hitung-hitungan kemarin itu dia punya net asset value itu kan sekitar 18.000, 19.000 ya, assuming kita bikin 20.000 gitu ya biar gampang. Nah, cuma itu sebenarnya kayak concern dari sisi saya, sebenarnya masalah valuasi ya. Terlepas dari company-nya bagus banget, cuman itu yang saya bilang nih, biasanya tuh typical property play, itu tuh biasanya dia property, itu tuh biasanya tuh dia secara valuasinya itu kan dibagi sama apa yang mereka punya gitu ya. Namanya adalah net asset value. Net asset value ini di dua sisi. Dari sisi tanah, yang kayak tipikalnya land residential, high rise. Kedua, modelnya kita discounted value, itu kayak dia punya recurring income. Jadi intinya kayak dia punya mall misalnya. Kita coba discounted tuh. Dia punya kayak operating income-nya kita coba discounted. Nah, itu kita masukin itu namanya net asset value. Nah, biasanya kalau teman-teman liatin kayak contohnya BSDE Sumarekon Ciputra, itu tuh dia diperdagangkan 70-80% dibandingin net asset value-nya. Contohnya kalau net asset value tadi asumsinya itu 20.000, dia nih nilainya tuh cuman sekitar 20% nih. 20% tuh berarti 20% kali 20.000, 4.000 aja. Kalau 30% berarti sekitar 6.000. Seperti itu. Nah, posisi sekarang Pani ini dia diperdagangkannya kan berarti jauh lebih ini ya. Berarti kan cuman 70% kan. Jadi cuma 30%, padahal yang lain diperdagangkan tuh sampai 80%. Nah, ini yang saya sebenarnya itu yang sebenarnya saya pribadi belum belum terlalu nyaman. Cuman terlepas dari itu ya, ini analis di Bloomberg tuh target dari Pani itu 22.000 ya, 500. Kalau teman-teman pengen ambil dengan lihat upside ini sih sebenarnya harusnya masih oke-oke aja. Cuman kalau saya pribadi sih kayaknya enggak sih. Kalau saya pribadi ya. Kita boleh beda pandangan nggak apa-apa. Cuman ini teman-teman coba disesuaikan dengan risk profile masing-masing ya. Bukalapak nggak ada spesies